Warisan budaya ini telah diakui dunia. Pengkhianatan cinta Ratu Majapahit yang mengubur cinta suci Minak Jinggo hingga membuatnya terbunuh. Alkisah Ratu Suhita yang bergelar Ratu Dyah Ayu Kencana Wungu dari Majapahit resah dengan serangan Kebo Mercuet. Kebo Mercuet digambarkan sebagai manusia yang memiliki kepala kerbau. Ia sakti dan tak terkalahkan. Majapahit berusaha mengerahkan segala kekuatan militernya, tetapi belum juga berhasil mengalahkan Kebo Mercuet. Ratu Suhita kemudian menggelar sayembara untuk membunuh Kebo Mercuet. Hadiah dari sayembara itu adalah menikah dengan Ratu Suhita dan menjadi Raja Majapahit. Sayembara ini didengar oleh Adipati Blambangan, yakni Bre Wirabumi atau biasa dikenal Jaka Umbaran, yang kelak memiliki gelar Minak Jinggo. Jaka Umbaran pun siap mengikuti sayembara tersebut, lantaran sejak dulu ia menaruh hasrat kepada sang ratu yang memiliki paras cantik nan jelita. Meski begitu, Jaka Umbaran sempat ragu berhadapan dengan Kebo Mercuet, lantaran banyak ksatria yang mengikuti sayembara dapat dikalahkan dengan mudah. Meratapi para ksatria yang dengan mudah dikalahkan oleh Kebo Mercuet, Jaka Umbaran mulai bersiasat serta menimbang. Ia pun ingat petuah dari kakeknya bahwa tidak ada yang mampu mengalahkannya selama ia bersama pusaka Gada Besi Kuning. Petuah itulah yang terus diyakini Jaka Umbaran menuju kediaman Kebo Mercuet, kemudian menantangnya duel dalam sayembara. Pertempuran pun terjadi dengan dahsyat, seolah tak ada yang mengira bahwa pertarungan bakal berlangsung lebih lama dari biasanya. Kebo Mercuet mulai kelabakan menghadapi seorang petarung yang sama kuatnya, hingga pada puncak tetes darah mengalir. Akhirnya Jaka Umbaran memenangkan pertarungan tersebut. Ia pun disambut dengan gembira oleh para penduduk Blambangan, sampai ia digelari Minak Jinggo yang gagah perkasa. Namun sial baginya, pertempuran dengan Kebo Mercuet membuat fisiknya tak lagi seperti dulu. Parasnya jadi tak tertata, serta badannya seperti lelaki tua yang membungkuk. Meski begitu, Minak Jinggo yakin bahwa fisik tidak menjadi ukuran. Cintanya pasti diterima oleh sang ratu. Bukankah cinta adalah pertempuran dan fisik hanyalah sebatas pengecualian? Saya yakin Dyah Ayu akan menerima kemenanganku, ujar Minak Jinggo. Usai pertempuran, Minak Jinggo kembali menuju keraton Majapahit. Dalam perjalanan, bayang-bayang Dyah Ayu memenuhi alam khayalnya. Selain bakal menerima persembahan menjadi Adipati Blambangan, ia bakal menjadi suami dari Ratu Majapahit yang sangat ia damba. Begitulah harapan seorang pendamba, seakan khayalan dan kenyataan sama hasilnya. Sesampainya di Majapahit, di hadapan Dyah Ayu Kencana Wungu, ia memamerkan gelar barunya, Minak Jinggo. Sembari malu-malu, ia pun mulai berterus terang dan menagih hadiahnya. Siapa yang sangka, kenyataan memang tak sesuai dengan khayalannya. Dyah Ayu menjadi kecewa dengan hasil kemenangannya, bukan karena kurang perkasa, lain hal ialah karena penampilan. Baginya, Jaka Umbaran atau yang kini dikenal dengan Minak Jinggo tak lagi setampan dulu. Maka Dyah Ayu hanya mempersembahkan padanya Adipati Blambangan dan pengecualian suami. Mendengar hal itu, Minak Jinggo pulang dengan penyesalan yang mendalam. Akan tetapi, ia tak akan menyerah begitu saja. Ia akan terus berjuang demi mendapatkan cintanya, karena baginya cinta adalah pertempuran. Bukankah cinta adalah pertempuran? Saya tak akan menyerah semudah ini. Saya akan kembali, sebab cinta adalah pertempuran, tegas Minak Jinggo. Hari demi hari berlalu, tiba waktunya api yang membara di dada semakin berkobar dan terus menjalari sel-sel di tubuhnya hingga memuncak di kepalanya. Pengkhianatan mesti mendapat balasan, sekalipun ia seorang ratu. Minak Jinggo menyiapkan pasukan perang. Perjalanan yang panjang pun ditempuh. Bersama ratusan prajuritnya, ia siap memberontak Ratu dan Majapahit. Kabar pemberontakan Minak Jinggo pun sampai ke telinga Ratu Dyah Ayu Kencana Wungu.
sang ratu dibuat cemas. Dengan gegas, Dyah Ayu menuju istana memanggil Gajah Manguri yang diperintahkan untuk terus waspada, mengantisipasi serangan dari Minak Jinggo dan pasukannya. Ternyata, ancaman Minak Jinggo bukan hanya gertak sambal. Ia mulai melakukan penyerangan kepada Majapahit, dimulai dari perbatasan Tapal Kuda Timur. Namun, pasukan Majapahit bisa mengatasinya. Minak Jinggo pun meninggalkan gulungan surat. Gulungan surat itu pun dibawa dan disampaikan kepada Dyah Ayu. Dyah Ayu tampak bergidik menerimanya. Timbul dugaan-dugaan yang membuat perasaannya mulai kembali tak nyaman. Setelah mendengar langsung isi gulungan yang dibacakan, Ratu Dyah Ayu Kencana Wungu kembali mengadakan sayembara, persis sekali dengan sayembara yang diadakan sebelumnya. Hadiah serta imbalannya juga sama. Sementara di lain tempat, Minak Jinggo kembali berkhayal di Kedaton Blambangan. Cinta adalah pertempuran, Dyah Ayu. Saya telah mempersembahkannya. Tidakkah engkau dapat menerimanya? Begitulah Minak Jinggo meratap. Sampai malam tiba dan berlalu bersama angan-angan, lalu pagi datang kembali mencipta khayalan. Tak ada balasan surat dari Dyah Ayu. Malah yang datang para petarung menantangnya berduel hidup atau mati. Sejumlah petarung yang datang di kediaman Minak Jinggo berhasil dengan mudah dikalahkan. Bukan hanya babak belur, ada yang habis dan mati. Semua petarung yang datang bukanlah tandingannya. Ia seorang perkasa dengan pusaka gada wesi kuningnya. Minak Jinggo semakin terbawa ke alam khayalannya. Tidak ia tahu bahwa Ratu Dyah Ayu Kencana Wungu berniat meniadakannya. Bukan hanya dalam hatinya, melebihi di dunia yang fana. Sayembara yang terus berlangsung berhari-hari itu tak jua menemukan hasil yang lega bagi Dyah Ayu. Semua petarung yang mengikuti sayembara dihabisi dengan mudahnya oleh Minak Jinggo. Sampai suatu waktu, seorang lelaki dalam istana menghadap kepada Dyah Ayu dan memohon izin untuk mengikuti sayembara tersebut. Dyah Ayu mengizinkan dan melepasnya pergi ke Blambangan menuju Minak Jinggo. Ia adalah Damawulan, seorang kusir kuda istana yang akan menumpas keperkasaan Minak Jinggo, serta angan-angannya tentang cinta yang katanya adalah pertempuran. Minak Jinggo kalah dan tewas. Dyah Ayu berhasil meniadakan cinta yang tak diharapkannya dari Minak Jinggo untuk selamanya. Ternyata istilah cinta buta tak berlaku di mata Dyah Ayu. Baginya, cinta tak cukup dengan perasaan dan tindakan, tapi fisik yang good looking juga menentukan. Begitulah perempuan, Bray, seperti bunga mawar, tampak indah dan menarik, tapi di balik itu ada duri yang bisa membuat luka. Repot, Bray, repot. Bagi para jomblo, tetap pesimis, jangan optimis.